Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi kalau kita tahu bahwa Norway dia GDP-nya adalah dari industri pengolahan ikan, terutama makro dan salmon. Ya, jadi artinya bahwa setiap negara punya keunggulan yang anugerah dari Allah SWT. Indonesia begitu juga bahwa dengan sebagai negara kepulauan, tepat sekali kalau sebenarnya pemerintah itu mendirikan atau membangun Kementerian Kelautan Perikanan, ya, yang dulunya adalah Kementerian Pertanian, bagian dari pertanian. Karena memang pemerintah berharap bahwa kelautan perikanan ini menjadi suatu tempat untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai ilustrasi bahwa kalau kita hanya contoh saja rajungan, tiap tahun kita ambillah itu bahwa satu tahun kita mendapatkan devisa 6 triliun. Jadi 75%-nya itu adalah 4, triliun. Itu untuk membeli rajungannya. Jadi ibaratnya perusahaan itu yang pengekspor itu sebagai marketingnya saja. Ya, jadi perusahaan itu tidak gratis untuk mendapatkan rajungan, tetapi dia membeli dari nelayan. Ya, sebesar 4,5 triliun, ya itu berupa cash untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Itu baru saya usahakan sebagai untuk rajungan. Belum yang tuna, belum yang dan sebagainya disebutkan oleh Bu Trisna. Jadi kita berharap benar-benar kacamata yang sama bahwa ini untuk kesejahteraan, untuk masyarakat tentunya dikelola oleh KKP. Dengan demikian, angka itu akan didiskusi kepada seluruh para pelaku perikanan, mulai dari nelayan, supply, dan sebagainya, untuk mereka bisa membeli sembako, bisa mendapatkan pendidikan anaknya, dan seterusnya. Jadi itu yang kami sampaikan, sehingga kita mempunyai persepsi yang sama untuk perusahaan itu diupayakan oleh Bapak Jokowi untuk ditingkatkan percepatannya untuk mendapatkan devisa. Untuk itu kami ambil dari karena ini adalah new era dan seafood, maka saya mencoba yang lalu bagaimana untuk udang, tuna, dan crab saja sebagai case untuk pasar Eropa. Jadi saya ambil data dua untuk pembahasan, yaitu data yang real ekspor per 22 Agustus 2020 dan data import yang dilakukan oleh Amerika, sehingga kita punya pembanding bagaimana tren yang lalu mungkin kita sebagai pertimbangan, ya. Kemudian lanjut ya, outline-nya lanjut. Ya, data ekspor itu dan data import itu adalah untuk kita coba bagaimana kita berbicara dengan fakta data apakah kita naik atau turun. Kemudian bagaimana rantai pasok dari tuna, crab, udang ini, yang mana yang terdampak dan sebagainya. Dan bagaimana untuk yang ke depannya, jadi per hari ini, jadi Agustus kita ingin melihat yang tren ke depan itu perilaku perubahan apa saja yang terjadi sehingga akan berdampak kepada bagaimana kita memberikan suatu strategi yang cukup untuk bagaimana kita tetap bertahan untuk terus kita meningkatkan produk-produk ekspor kita. Jadi perilaku yang berubah kami ambil case saja di Jepang, kemudian dan juga untuk kebiasaan yang ada konsumen di Amerika. Kemudian untuk berikutnya yang terakhir saya akan sampaikan untuk bagaimana antisipasi secara simpel, saya sederhana yang mungkin bisa kita sharingkan buat teman-teman para pelaku usaha dan lainnya mungkin yang bisa dilakukan. Oke, lanjut. Jadi ini lanjut ya. Kalau kita lihat ini 2 tahun ya untuk udang dan tuna, udang cukup bagus dari tahun 2019 sampai 2020, terus trennya meningkat. Tapi dampaknya ini perlu hati-hati. Di bulan Agustus ini ada penurunan, ya, penurunan ekspor, ya, ekspor yang real kontainer tonase yang ke luar negeri. Jadi ini kita lihat ada perubahan apa ke depan, ya, itu yang perlu diantisipasi oleh pelaku usaha udang, ya.
Untuk tuna ini ada sedikit menurun ya, trennya dari 2019 ke 2020 ya, dan sampai dengan Agustus 2020 tanggal 22 kemarin itu ada indikasi juga permintaannya menurun. Ini juga ada kita harus antisipasi untuk tetap berkomunikasi dengan buyer-buyer kita untuk mengantisipasi perubahan-perubahan perilaku yang ada di konsumen mereka. Kemudian untuk rajungan, nampak ada pola ya. Untuk semester 1 2019 dia naik, semester 2 turun, semester 1 2020 dia naik lagi, kemudian 2020 semester 2 ada kecenderungan menurun kalau kita melihat tren yang tahun lalu. Dan dari data 22 Agustus 2020 itu juga ada kecenderungan menurun. Ini kita juga harus antisipasi ada apa dengan semester 2 di tahun 2020 ini. Sedangkan cakalang ada tren yang meningkat sedikit ya, tapi berfluktuasi dan cukup baik. Lanjut. Ya. Untuk udang, ini udang itu kita di Amerika itu sebagai kedua ya, supply setelah dari India ya. Itu tahun 2019 ini tahun 2020 ya, India masih bertahan sekitar 38-39%, sedangkan Indonesia menduduki yang kedua 20 sampai 24. Ada peningkatan secara persentase di tahun 2020 ini year to year bahwa Indonesia sudah menyusul dari India ya. Jadi kalau kita lihat tabel sebelah kanan ya, nampaknya bahwa India untuk semester 1 terus ya trennya menurun, sedangkan Indonesia ini trennya meningkat ya. Jadi sejak 2016 kita tidak pernah menang dengan India, dalam arti kata mendominasi pasar di Amerika. Jadi per tahun ini Indonesia menjadi leader, market leader, bisa tahun 2020 yang grafik warna merah itu kita bisa menyusul dari India. Sedangkan Thailand dan Vietnam lihat-lihat masih di rata-rata masih di bawah 9 million pound, sedangkan kita dengan India bisa rata-rata sekitar 55 ya, 55 million pounds ya. Bagaimana dengan harga? Ya, ini dilihat di bawah di sini bahwa harga ada kecenderungan ya untuk ke Indonesia. Ini US dollar per pound untuk PIL ya, PIL ini sudah kupas. Jadi sekitar dari 4,25 sampai ke 4. Kalau 4 kali 15 sekitar Rp60.000 ya, itu harga ekspor. Harga ekspor. Jadi memang udang ini komoditi sehingga memang harga itu ditentukan oleh pasar sehingga memang sangat bersaing. Jadi lanjut. Untuk tuna bagaimana? Tuna kita khususnya untuk tuna stick dan loin ya, kita cukup baik ya. Kita fresh tidak begitu baik ya. Indonesia mendominasi untuk tuna ya. Itu 45%, sedangkan Vietnam itu di tahun 2020 turun menjadi 28%. Kalau kita tahu bahwa Vietnam untuk garis pantainya itu kecil, jauh lebih besar Indonesia. Jadi tuna-tuna yang diproses di Vietnam itu pun berasal dari Atlantik, dari perairan-perairan di Indonesia. Jadi ini sebenarnya Indonesia punya potensi besar ya untuk terus meningkatkan tuna. Namun dari data ada sedikit penurunan untuk tahun ke tahun. Kalau kita lihat bahwa secara total ya tahun 2020 ini tetap bahwa meningkat ya. Ini sayangnya dari data Urnerberry ini baru 1 semester. Belum nampak adanya data untuk sampai semester kedua. Jadi untuk cyclical nampak bahwa tahun 2020 import fillet ya, fillet ini yang tetap baik. Sedangkan dari harga pun tetap baik ya, harga tetap baik. Tapi ada perubahan terutama dari harga ini di semester ada indikasi bahwa terus harga ini terus menurun ya, terus menurun. Jadi apakah ini terkait dengan resesi atau apa? Ini kita masih terus untuk mendapatkan informasinya untuk itu. Sehingga memang ada kontribusi bahwa resesi maka daya beli akan turun, maka
tentunya harga-harga terus bergerak untuk turun. Lanjut. Untuk rajungan, Indonesia mendominasi, yaitu sekitar 54%, 53,64% di tahun 2020 ini. Sedangkan yang kedua tidak hanya Venezuela dan sebagainya, sehingga terlihat bahwa Indonesia mendominasi sekali untuk di pasar Amerika, khususnya blue shimming crab. Jadi blue shimming crab ini pun anugerah Allah SWT bahwa banyak ada di perairan Indonesia. Dan ini hanya bisa ditangkap oleh para nelayan-nelayan kecil, ya, kapal 10 GT. Jadi ini merupakan anugerah untuk kesejahteraan nelayan-nelayan kecil kita bisa menangkap dengan bubu. Ya, kita harapkan bubu ini bisa sustain. Kita harapkan tentunya akan terus continue ya untuk nelayan-nelayan Indonesia. Dari harga nampak bahwa di sini itu kalau kita lihat angkanya 9,8 US dollar per pound. Artinya sekitar 10. Kalau kita bulatkan 10, kalau pound kali 2 berarti 20. Jadi 20 dolar per kilo. Artinya kalau kita rupiahkan itu bisa sekitar 250 sampai 300 rupiah per kilo. Ini bukan berarti baik, tetapi juga kita ada unsur hati-hati karena menjadi pasar yang khusus. Jadi untuk rajungan ini menjadi pasar khususnya menarik untuk restoran, untuk sehingga sedangkan restoran sekarang sedang menurun, sehingga tentunya ada pola-pola perubahan-perubahan yang kita harus antisipasi. Oke, lanjut ya. Ya, ini adalah gerbong yang supply chain, di mana angka-angka pelaku usaha itu punya tidak hanya ada UPI. UPI di sini adalah sebagai marketingnya saja. Ya, tentunya ada aspek-aspek tadi yang disampaikan oleh Bu Trisna bahwa aspek importer, buyer, dan regulasi dari negara destinasi itu juga semua harus diperhatikan oleh semua channel distribusi ini. Jadi memang tugas berat bahwa regulasi satu saja dari Amerika tentunya harus diimplementasikan sampai ke tingkat nelayan. Seperti satu saja kasus, bukan kasus, maksudnya regulasi tentang Seafood Import Monitoring Program Amerika, itu maka tidak hanya UPI, tetapi juga tambak, juga nelayan, semua harus terdata dengan baik. Tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh UPI, tetapi bersama-sama KP dengan stakeholders untuk sama-sama untuk menerapkan regulasi itu. Bagaimana dengan dampak ke epidemi? Tentunya sama seperti ini. Ini adalah kalau kita lihat di bulan Mei, dia turun sekali semua produk seafood. Ini mungkin memang ada kaitan juga dengan Idul Fitri dan Hari Raya itu, sehingga nelayan tidak melaut. Kemudian juga pada bulan Mei kita ingat bahwa mulai penerapan PSBB. Nah, pada saat itulah yang paling terdampak adalah para pengumpul, para mini plan, para supplier, yang mana dia harus PSBB ya. Jadi harus di rumah, work from home ya, sehingga kita asosiasi biasanya melakukan suatu bantuan sembako langsung kepada para supply chain-nya. Bagaimana saya coba mengambil ini adalah dari New Seafood News ya. Ini dari bukan saya, ini saya mengambil aja dari Altashiro, Altashiro dari Jepang. Dia menyatakan bahwa pandemi ini memang global ya. Jadi tapi responnya lokal. Ini poinnya adalah respon sifat lokal. Jadi poin inilah infeksi tinggi ya pada usia-usia lanjut ya. Semua negara sudah terdampak. Jumlah orang terdampak 7,2 juta per Juni. Kematian 407. Jadi ini fakta ini menunjukkan bahwa harus sadar semuanya, tidak hanya diri kita, tetapi tetangga kita, karyawan kita, semuanya bahwa COVID ini ada. Ya. Jadi kalau kita lihat orang tidak pakai masker, berarti sebenarnya mereka belum yakin bahwa COVID itu ada. Ya. Jadi masih belum cukup dengan kematian sejumlah 400 lebih ini di mata kita, itu bahwa virus ini ada. Kalau virus ini ada, kita yakini, maka tentunya kita
akan melakukan protokol COVID itu. Jadi penyebaran tinggi, parah pada orang tua, kemudian dikaitkan dengan pemulihan berdasarkan negara juga berbeda. Lanjut ya. Ya, jadi ini saya coba perilaku di Jepang untuk COVID ini. Apa yang beda sebenarnya? Ya, jadi Jepang ini memang sudah menjadi culture bahwa air sanitasi menjadi pengalaman yang mendarah daging, teknologi juga, ya, kebiasaan mencuci tangan, ya, sabun di rumah, ya, ini juga sangat terbiasa begitu. Survei menunjukkan bahwa 85% lebih mereka itu mencuci tangan dari berkumur menggunakan pembersih tangan pencegahan virus corona. Ya. Kemudian sebaliknya Indonesia mengatakan kebanyakan negara dunia hanya 40%. Ya, jadi ini yang membedakan Jepang ya dengan ini. Kemudian saya teringat bahwa 10-15 tahun lalu perusahaan itu diwajibkan oleh perusahaan satu buyer kita itu menerapkan namanya norovirus. Ya, kita waktu itu agak bingung apa itu norovirus ya. Jadi mereka meminta kita menerapkan SOP-nya untuk menerapkan norovirus. Oke, jadi ada di banner-banner dalam dan sebagainya. Intinya sama, seperti cuci tangan, kemudian pakai masker. Kemudian ada satu hal bahwa kalau dia bersin, itu dia harus segera ke tempat toilet atau apa, dan segera cuci tangan, ganti masker. Jadi yang membedakan itu. Jadi kami benar-benar merasakan 15 tahun lalu itu kita coba search di Google dan sebagainya apa itu norovirus. Ya ternyata memang Jepang ini sudah dan kurang lebih norovirusnya hampir sama dengan coronavirus. Jadi Jepang benar-benar influenza virus itu menjadi perhatian mereka. Dan berkumur juga merupakan hal yang sudah berabad-abad. Menggunakan sumpit, sup, makanan fermentasi. Beruntung kita Indonesia ada makanan fermentasi juga seperti tempe, kecap, ya, tauco, ya, ada terasi dan sebagainya. Mereka untuk makan ada Yakult, ada yang fermentasi itu. Indonesia juga sudah punya ada minuman yang ada tapi ya itu juga fermentasi. Oke lanjut. Jadi ada beberapa perbedaan yang respon pemerintah tentunya juga berbeda. Jepang, Amerika, Indonesia pun berbeda. Ada yang lockdown, ada yang kita PSBB. Kemudian untuk budaya ya kalau yang lain menggunakan Jepang masker sudah biasa. Kemudian Amerika juga kalau demo nggak pakai masker ya kita lihat di TV. Indonesia juga untuk budaya masker harus ada peraturannya. Untuk DKI sendiri itu harus menerapkan sanksi 100.000 untuk pertama, 500.000 untuk pelanggaran kedua, 1 juta untuk pelanggaran berikutnya. Jadi nampaknya belum sadar bahwa belum meyakini betul bahwa corona itu ada, ya sehingga masker menjadi masih belum menjadi kebiasaan sehari-hari. Perawatan kesehatan beda-beda antara negara juga semuanya berpacu ya. Tentunya semua negara berpacu untuk mendapatkan antivirus ya, itu juga satu solusi. Lanjut, sanitasi, kebiasaan makan ya, kebiasaan makan Jepang pakai sumpit ya, kita sangat nikmat kalau kita pakai tangan gitu ya, lalapan begitu ya, itu juga mungkin ada menjadi perbedaan juga ya. Kalau Amerika juga makan burger pakai tangan, nggak pakai sumpit ya, itu juga. Kemudian sistem imun juga alhamdulillah Indonesia banyak empon-empon dan sebagainya. Ini juga buah-buah, sayur juga banyak ya. Ini akan memperkuat sistem imun kita. Lanjut. Bagaimana dengan tren ke depan kita membaca begitu perilaku-perilaku ini yang dibaca juga oleh para buyer kita untuk bagaimana kita bisa mendistribusikan dari produk-produk yang dibeli buyer kita untuk sampai kepada konsumen. Konsumen sudah berubah secara drastis ya. Untuk belanja itu juga kecepatan kecemasan sama seperti kita beli di belanja untuk sama dengan istri mungkin di pasar tradisional kita sudah
nggak berani. Kemudian pasar modern kita buru-buru ya, ada catatannya, biasanya tanpa catatan ya. Istri bagian beli apa, kita bagian beli apa ya. Ketemu di kasir, bayar, segera pulang ya. Frekuensi pun jadi berkurang, biasanya tiap minggu, sekarang borong saja langsung ya. Jadi begitu sampai rumah penuh ya, rumah dengan segala macam makanan. Belanja online juga dicoba berbagai coba sampai dicoba semuanya. Kemudian 5-6% merasa cemas kalau lupa mengambil, waduh ketinggalan ya. Jadi ini juga jadi cemas. 50% lebih biasa makan bersama keluarga yang dulunya tidak ya. Orang cenderung makan lebih banyak ya. Kalau stres makannya banyak gitu ya supaya tidak bosan. Ngemil untuk membantu kebosanan ya. Di siang sehat, makan lebih banyak buah dan seterusnya. Eksperimen resep juga begitu, terpaksa berkreasi, sisa freezer apa, pantry apa dimasak sendiri. Konsumen berubah, dapur menjadi bagiannya ya. Konsumen mengurangi ke toko kelontong, ya lemari es dipenuhi, makanan instan merek-merek kenal dicoba-coba, ya, mencoba resep baru. Pilihan teratas adalah cepat saji, ya, maaf ini nggak nutup ini. Oke, dibawa pulang, ya, makan cepat saji dan seterusnya. Jadi ini menjadi pilihan dari para konsumen. Artinya apa? Artinya bahwa buyer-buyer kita ini harus ikut ya, yang dulunya dia jual ke food service, tapi akhirnya dia mencoba untuk meretailkan bagaimana. Kalau dia membeli bulk pack, akhirnya dia akan berubah menjadi segera menjadi retail pack, yang mana bisa masuk di freezernya para konsumen. Sehingga restoran sudah tutup dan sebagainya, ada berkurang. Lanjut, bagaimana dengan restoran? Lanjut, ya, lanjut. Oke. Jasa makanan adalah restoran ya. Awal pandemi turun, berhenti ya. Berapa perubahan tutup, seafood itu beralih ke toko online, kemudian dia beralih juga menjual juru masak ya. Ini adalah upaya-upaya dari buyer kita ya untuk mengurangi meningkatkan sama pembelian industri perikanan seafood ini dari pedagang kecil mendesak agar seafood dikenakan. Untuk bagaimana untuk ini tanggal 13 Maret itu di food service industry, konsumen namanya makan di rumah ya, bukan hanya restoran terdampak, tetapi juga khawatir tertular. Rantai restoran bekerja keras untuk meyakinkan pelanggan terkontrol kualitasnya, ada peningkatan frekuensi sanitasi, demikian juga untuk pengantaran dari produk-produk itu. Artinya apa? Bahwa ini sudah ada perubahan ini, maka semuanya harus berubah. Bagaimana dengan para eksportir Indonesia? Tentunya cepat berubah kalau biasanya menjual bulk pack. Jadi kita harus cepat ya, kecepatan antisipasi dan tidak banyak untuk banyak bernegosiasi. Ikuti saja para buyer kita. Lanjut. Bagaimana aplikasinya di kita? Jadi kita harus keyakinan dulu bahwa virus ini ada. Jadi untuk secara individu ini sebelum kita ada ditemukan antivirus, proteksi diri ini yang menjadi poin ya, berbadan sehat ya. Berbadan sehat tentunya kita harus imun. Harus menjaga imunitas kita ya, imunitas kita di bawah. Jadi menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh ya. Tentunya kita juga harus rohani, jasmani, rohani, cemas dan sebagainya juga akan mengurangi imunitas tubuh. Jadi jasmani tentunya ini sehat, tidak makan buah-buahan, vitamin, makanan sehat, tidur dan sebagainya. Ini bisa dilakukan jika orang itu bekerja. Kalau orang itu menganggur, tidak punya penghasilan, bagaimana bisa tidur? Bagaimana bisa punya makanan sehat? Bagaimana bisa memberi pendidikan biaya pendidikan pada anaknya? Sehingga dorongan naluriah bahwa setiap individu
ingin bekerja untuk menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Dan ini tentunya harus diimbangi dengan senantiasa berdoa, semoga kita tidak terkena musibah. Ya, ini poin-poin ini penting. Jadi artinya secara diri sendiri, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya melaksanakan dengan baik, tentunya kita akan terjaga tingkat tubuh dan selalu berdoa. Bagaimana seorang karyawan itu masuk dalam suatu bekerja di perusahaan? Ya, perusahaan menerapkan sistem prosedur aplikatif yang tertulis dan langsung menjadi detail SOP yang mudah dipahami oleh karyawan. Tentunya harus di sarana mencukupi, jadi tidak hanya ada di SOP, tetapi sarana tempat cuci tangannya, sarana maskernya, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting karena ini masalah orang, sehingga implementasi edukasi harus dilakukan secara maksimal. Ya, jadi tidak henti-hentinya kita harus mengimplementasikan dari pola-pola protokol COVID ini. Evaluasi periodik, jadi tidak selalu kita sempurna, SOP-nya apapun, jadi kita sempurnakan menjadi lebih sempurna. Ya, ini di perusahaan menjadi suatu siklus yang terus dikembangkan. Pada intinya bahwa protokol COVID ini manajemen orang, baik itu karyawan yang ada, kemudian tamu, ada buyer, supplier, vendor. Buyer kita sudah, karena Indonesia sebagai zona merah, buyer Jepang dan sebagainya tidak mengizinkan untuk datang ke Indonesia. Jadi sehingga supply vendor itu juga kita harus kendalikan. Lanjut. Tantangan untuk orang ini ya adalah lebih sulit setelah yang bersangkutan itu pulang kerja. Kalau sudah dalam bekerja, kita ikuti protokol, insya Allah bahwa ya kita meminimasi terjadinya musibah. Tapi begitu lepas sore jam 4 begitu, ya menggunakan transportasi umum, apakah masker digunakan atau tidak, kita tidak bisa tahu. Menyentuh pintu pegangan, apakah itu ada. Makan makanan di dalam bis ataupun dia mampir, kita juga tidak tahu. Ya. Jaga jarak di dalam bis, apakah benar 1 meter, kita juga tahu. Makanan mereka sharing atau tidak, ya. Untuk karyawan perusahaan biasanya mayoritas wanita, putri, gitu, sehingga agak inilah ya. Yang mengkhawatirkan adalah yang pria. Kalau untuk ibu-ibu wanita setelah maghrib gitu dia untuk keluar udah jarang lah ya. Tapi kalau bagi bapak-bapak, pria-pria ini ya, kalau biasa ngopi, ketemu teman ya, kalau ada motor kita nggak tahu ya. Ini untuk tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasikan mereka yang khususnya yang laki begitu ya untuk selalu menjaga itu. Saat harus keluar rumah, kembali ke rumah, ini juga kita harus tekankan ya, melakukan langkah ya dimanapun, jangan maksakan diri untuk keluar rumah ya. Kemudian bagaimana membudayakan kebiasaan buka alas kaki ya, kemudian semprotkan desinfektan, cuci tangan dengan sabun ya, lepaskan pakaian, kenakan segera, memang mudah untuk ditulis ya, tetapi untuk dipraktekkan di rumah ini tidak bisa 100% itu bisa diterima diaplikasikan oleh karyawan. Kemudian selama bekerja di kantor ya kita terapkan physical distancing. Lanjut. Pak, 1 menit lagi. Iya, tinggal 1 set lagi ini aja ya, oke. Jadi screening awal tetap ya menjaga periksa suhu. Kemudian di pabrik mengubah ruang besar, kapasitas kerja dikurangi, agenda meeting virtual, dan seterusnya. Kemudian membawa sholat sendiri, makanan sendiri, ya supaya tidak terjadi pindah-pindah masalah. Jam wisatawan tidak diperkenankan keluar. Ya lanjut. Ya, setiap potensi hadir massa kita training secara virtual ya. Kemudian sosialisasi edukasi ini yang benar-benar terus-menerus ya, kita tidak henti-hentinya. Kemudian bisa dengan banner, audio, video dan sebagainya. Tentunya ada periodik kita lakukan di suatu tempat secara rutin setiap minggu hari fasilitas umum ya. Kemudian per 2 minggu hari non fasum, per 2 jam peralatan yang
sering dipegang tangan oleh karyawan. Dan juga pembagian hand sanitizer kepada karyawan ya setiap 2 minggu sekali. Jadi itu yang kami sampaikan, bahwa ada tren yang lalu belum tentu kita bisa pakai, tetapi kita senantiasa harus jeli untuk melihat tren ke depan ya, yang kita terima dari buyer-buyer kita dari manapun, untuk terus kita menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, sehingga kita tetap bertahan. Semoga antivirus COVID bisa segera kita dapatkan. Kemudian semester 2 yang penuh tantangan 2020 ini kita bisa kita lewati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.